إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah tutur kata yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian, menjadikan amalan-amalan kalian sebuah amalan yang saleh. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, ketakwaan yang benar. Dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk patuh dan taat kepada Allah. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang pasti mendambakan yang namanya hidup nikmat. Setiap orang pasti mendambakan yang namanya hidup penuh dengan kebahagiaan, ketenangan batin. Hatinya tenang, pikirannya damai, hidupnya bahagia. Inilah sesuatu yang didambakan oleh setiap orang. Tetapi beragam cara yang manusia tempuh untuk mendapatkan apa yang dirasakan nikmat di dalam hatinya, kebahagiaan yang bisa dia rasakan. Beribu macam cara orang, tapi semua cara itu kembali kepada satu intinya. Mereka menganggap bahwa ketenangan, kebahagiaan, kedamaian itu semua bisa mereka peroleh dengan yang namanya duniawi. Harta mereka tebar, tempat yang mereka anggap itu sebagai tempat yang bisa menyejukkan hati, mereka pun kejar. Di ujung dunia mereka kejar untuk mendapatkan yang namanya hiburan. Yang mereka harapkan di balik dari sebuah hiburan itu hati mereka tenang dan pikiran mereka damai. Para jamaah sekalian, itu hanya sebuah, kalau istilah obat namanya sekedar parasetamol saja. Hanya sebuah obat yang cuman menghentikan rasa sakit sesaat. Tetapi sebetulnya itu adalah selimut saja yang bisa memalingkan mereka dari penderitaan yang mereka alami yang selama ini. Bukan menyembuhkan semua penyakit-penyakit kejiwaan mereka. Tidak akan menggantikan duri-duri yang tertanam dalam jiwanya dengan sebuah tangkai-tangkai bunga mawar merah. Hanya hiburan, menghibur sesaat saja. Tapi fazadahumullahu marada. Justru penyakit mereka akan tambah besar. Stres mereka akan tambah banyak. Tekanan batin mereka semakin terpojok mereka, semakin terpuruk dirinya. Sehingga datanglah ungkapan dari satu meja hiburan ke meja hiburan yang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang tadi yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Janganlah kalian wafat melainkan kalian dalam keadaan Islam. Apa itu Islam yang sebetulnya? Apakah Islam itu hanya sekedar intima, hanya sekedar seseorang melabelkan dirinya sebagai orang Islam? Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah dan ayat-ayat yang lain yang senada pun banyak. Bala man aslama lillah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang yang beristislam, orang yang berislam wajahnya kepada Allah, mengislamkan wajahnya, mengislamkan dirinya hanya kepada Allah, lalu dia berbuat baik, falahu ajruh. Yang pertama, dia akan mendapatkan sebuah balasan, sebuah pahala, sebuah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fala khaufun alaihim, dia tidak akan merasakan yang namanya takut, galau, gelisah, walahum yahzanun. Yang ketiga, dia tidak akan mendapatkan sesuatu penyakit hati yang lainnya, yaitu kesedihan, sedih, tertekan batinnya, stres atas apa yang terjadi pada dirinya. Ini kata Imam Ibnu Katsir, ini semua adalah buah manfaat dari mereka-mereka yang berislam hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan dia di mata Allah, kedudukan dia di mata manusia, kedudukan dia di mata semua makhluk Allah, dia akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan dia tak ada yang namanya takut pada dirinya, dan dia tak ada yang namanya kesedihan. Hatinya penuh dengan kedamaian, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Siapa dia yang mendapatkan ini semuanya? Saya teringat ucapan kakak kandung dari Khalid bin Walid. Ketika itu saudara kandung dari Khalid bin Walid, kalau tidak salah namanya Hashim, dia masuk Islam lebih dulu dari adiknya Khalid bin Walid. Dia ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Khalid bin Walid masih mencari jati dirinya, galau, gelisah, tekanan batin, mental dihadapi cukup kuat pada diri Khalid bin Walid. Padahal jabatan dia peroleh, keturunan darah biru, harta dia punya semuanya. Tapi itu tak bisa menghilangkan dan menyembuhkan penyakit-penyakit hati, psikis, kejiwaan yang ada pada diri Khalid bin Walid. Akhirnya sebagai seorang kakak yang perhatian sama seorang adik, saat itu Khalid tinggal di daerah Habasyah, Ethiopia, Afrika. Sang kakak menulis surat dengan kalimat yang indah, kalimat singkat. Isi kalimat itu mengatakan, wahai saudaraku Khalid bin Walid, masuk Islamlah kalian, gabunglah kalian di dalam agama Allah yaitu Islam. Kamu wahai Khalid akan mendapatkan sesuatu yang tak pernah kamu rasakan sebelum ini. Lihat kalimatnya apa? Masuk Islamlah kamu wahai Khalid, kamu akan mendapatkan sesuatu yang tak pernah kamu rasakan sama sekali. Membaca kalimat singkat ini, Khalid bin Walid memberanikan dirinya untuk pergi dari Habasyah ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat ke Madinah, ringkas cerita, Khalid pun berhadapan persis di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid mengucapkan dua kalimat syahadat, dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, Khalid mengatakan, demi Allah, apa yang dikatakan kakak saya benar. Saya mendapatkan apa yang tak pernah saya rasakan sebelumnya. Kebahagiaan, kedamaian. Dengan Islam, wala man aslama wajhah. Sungguh orang yang mengislamkan wajahnya karena Allah, dia akan mendapatkan itu semua.
bukan dengan harta, kedudukan, bukan dengan satu tempat hiburan ke tempat hiburan yang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksud dengan aslama wajhahu lillah? Orang yang mengislamkan wajahnya karena Allah. Para ahli tafsir mengatakan seperti Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Al-Qurtubi, mereka mengatakan adalah bala man aslama wajhahu lillah, artinya adalah orang yang hatinya hanya terisi lillah karena Allah saja. Orang yang patuh tunduk kepada Allah, lalu hatinya hanya dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah. Inilah Islam yang hakiki, para jamaah sekalian. Islam memang dimulai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi setelah itu hati kita harus kita isi dengan apa? Harus kita isi dengan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini loh yang namanya istislam, berislam yang benar. Hati kita hanya kita isi Allah saja. Kalau dulu ada orang-orang lebay mengatakan belahlah dadaku terisi namamu, tidak, orang Islam tak mengatakan demikian. Orang Islam akan mengatakan belahlah dadaku, di situ akan terisi nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an. Jika mereka orang-orang itu mengajak dialog, berdebat dengan Anda, katakan saja hati saya hanya berisi untuk Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepatuhan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan kepada orang-orang non-muslim, ibadah saya berpijak pada prinsip ikhlas, berpijak pada prinsip la ilaha illallah, berbeda dengan prinsip ibadah kalian non-muslim yang beraneka ragam sesembahan, justru akan menjadikan kehidupan dia semakin terpuruk dan semakin ketidakjelasan. Qul afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an aw karha. Katakan, apakah kalian akan mencari agama selain dari agama Allah? Padahal seluruh isi langit, seluruh isi bumi, semuanya akan beristislam, ikhlas, patuh, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa man fil ard. Semua yang ada di bumi ini bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah yang namanya Islam. Hati kita hanya kita isi karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakan salatku, sesembahanku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku, semua aku peruntukkan hanya kepada Allah. Belalah dadaku, di situ akan tertulis nama la ilaha illallah. Wa huwa muhsin. Itu saja tidak cukup. Tetapi keislaman kita, keikhlasan kita kepada Allah harus kita ikuti dengan yang namanya perbuatan baik. Apa itu perbuatan baik? Muhsin, ihsan. Imam Ibnu Katsir mengatakan perbuatan baik itu adalah ketaatan kepada hukum Allah, ketaatan kepada Al-Quran, ketaatan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh A, kita mengatakan A. Innallaha haddada hududan fala tutayyi'uha wa farada fara'idha fala tantahikuha. Allah sudah menetapkan larangan-larangan. Oh, ini tidak boleh, ini dilarang, ini jangan diperbuat, ini jangan dikerjakan. Fala tutayyi'uha, jangan kalian terjang. Jangan kalian lakukan, ini yang dilarang oleh Allah. Dan Allah pun menetapkan hukum perintah-perintah. Ini larangan, ini perintah Allah. Perintah pun jangan dilanggar.
Inilah yang namanya ihsan, kebaikan itu. Allah nyuruh kita sholat, maka kita pun akan melakukan sholat tepat waktu. Allah menyuruh kita puasa Ramadan, kita pun melakukan. Sedekah, zakat, kita pun keluarkan. Haji, kita pun kerjakan. Apapun kebaikan. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang datang dari Rasulullah, kalian kerjakan. Wa ma naha anhu fastanibuh. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kalian tinggalkan. Inilah Islam yang baik. Inilah yang akan mendatangkan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidup tenang, damai dengan ketaatan dan keikhlasan kepada Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata kebahagiaan itu bukan dari harta. Jika kebahagiaan itu harta, Fir'aun orang yang paling bahagia, Pak. Tapi ternyata Fir'aun binasa. Jika kebahagiaan itu dengan kedudukan dan jabatan, Fir'aun, Qarun akan lebih bahagia. Fir'aun bahagia, Fir'aun punya harta, Qarun punya harta, Fir'aun punya semuanya, tapi semuanya pun binasa, Pak. Jika kebahagiaan itu dengan keturunan dan kasta yang tinggi, Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang paling bahagia, tapi mereka semuanya binasa. Itulah Abu Lahab yang kastanya tinggi. Ternyata kebahagiaan bukan dari itu semuanya. Kebahagiaan adalah diukur dengan nilai kepatuhan kita, keikhlasan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada noda maksiat di situ, maka disitulah akan bibit-bibit kesengsaraan akan muncul pada diri Anda. Kemaksiatan itu adalah maha kafi sadrik wa karihta an yattali'a 'alaikan nas. Kata Rasulullah, yang namanya kejahatan itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan kegelisahan di jiwa kalian. Kalau jiwa kita selama ini gelisah, gak tenang, kurang bahagia, tekanan batin, berarti di situ ada maksiat-maksiat yang kita lakukan dalam diri kita. Wa karihta an yattali'a 'alaikan nas. Kalian takut orang lain itu tahu kalau diri Anda menderita, sehingga dia menutupi penderitaan dan kegelisahan dia itu dengan fata morgana, hiburan-hiburan dia agar dia terhibur. Inilah sabda Rasulullah SAW. Berarti penderitaan, kesengsaraan, tidak bahagia, jiwa yang tidak tenang, itu semuanya ulah dari tubuh kita sendiri. Maksiat, pelanggaran terhadap hukum Allah kita lakukan, yang lahirnya adalah kita air yang sudah bening, air yang sudah jernih, kita sendiri yang mengotorinya dan kita injak-injak sehingga air itu tak lagi bening, air itu menjadi air comberan. Bagaimana caranya? Kembali kepada Islam yang baik, ketulusan, keikhlasan hati, ketaatan kepada Allah. Saya tutup khutbah yang kali ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt. Kalian harus bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada, sepi, rame, besar, kecil, dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'ah hasanah. Kalau dulu kita banyak berbuat maksiat, sekarang harus kita berbuat baik. Kenapa? Kebaikan yang kita lakukan akan membersihkan kotoran-kotoran yang kemarin itu. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlak mulialah kepada manusia. Tunjukkan perilaku baik. Bukan kita berbuat baik untuk menunjukkan kepada orang, tapi kita tunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang santun. Kita tunjukkan bahwa Islam adalah agama yang perlu dengan bunga-bunga yang indah sejuk di mata orang yang memandangnya.
Orang malah damai, suka tinggal berdampingan dengan orang-orang Islam karena orang Islam dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Inilah Islam, inilah keislaman yang indah yang akan menghadirkan kedamaian, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berislam dengan Islam yang baik. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustata'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Allahumma kun aunan lahum wa nasiran lahum wa khairan nasirin lahum ya arhamar rahimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din minal yahudi wan nasara wa man ma'ahum ya rabbal alamin. Allahumma dammirhum kulla mudammar. Allahumma shattit kalimatahum. Allahumma shattit sufufahum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.